Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ibu-ibu, semoga sehat selalu, amin. Saya selalu baca komentar bapak-bapak ibu ya. Jadi komentar yang bijak dan ya yang membangun ya, yang berilmu. Oke, kita akan lihat sebuah video yang mana di sini ada Habib Rizik Syihab ya, mengingatkan kepada semua jemaahnya ya. Ya jangan terpancing, jangan terkecoh ya. Intinya nanti lihat sendiri ya, dengan ciri khasnya yaitu yang bersemangat. Dan ada juga nih dari Muhammadiyah juga ikut komentar tentang nasab ya. Intinya ini sangat-sangat sih sangat-sangat ya, nanti bisa dilihat sama bapak-bapak ibu-ibu. Oke, sebelum ke videonya tolong jangan pelit di like dan di subscribe supaya berkah. Oke, kita ke videonya. Ini Gus Ud, Ketua Dewan Tarjih Muhammadiyah. Pandangannya gimana Indra Yukum tentang Habaib ini? Dzurriyyat Rasul apa bukan, Gus? Sekalipun dzurriyyat Rasul, kalau sifatnya kang mencingkrang kayak itu turunnya kambing. Nah. Karo itu. Antum di Muhammadiyah sebagai apa? Ketua Dewan Tarjih ya? Saya di Dewan Tarjih. Muhammadiyah tidak mencari nasab, tapi mencari orang baik. Habib Rizik, Habib Bahar, Dzurriyyat Rasul apa bukan? Bukan, sangat palsu itu. Dan Imat, Rizik, Bahar, Lutfi Yahya turun Rasulullah apa bukan? Bukan. Sekarang sudah menjadi Habib Rizik, ganti jadi Sayyid. Loh, nanti kalau Sayyid dihapus jadi apa? Jadi papaan sengor. Kalau dia tahu NU dengan Muhammadiyah itu yang merdeka siapa, Gus? ya tentunya Muhammadiyah, nggak terlalu gulu dalam agama. Pandangan Muhammadiyah ke Habaib ini bagaimana? Ya biasa-biasa saja, seperti orang biasa. Kayak ketemu orang tani dengan orang tani, dan tidak bisa menghormati terlalu seperti apa yang dilarang oleh agama. La taghlu fi dinikum. Statement terakhir dari Gus Ud sebagai Ketua Dewan Tarjih Muhammadiyah. Dewan Tarjih khususnya Muhammadiyah tidak pernah mengundang seorang Habib untuk berceramah. Pastinya Habib kalau berceramah cuma ngunggulno buyut tok. Dianggap orang Indonesia gak duwe buyut. Sampaikan ini sama seluruh Habib. Alwi ini punya doktrin sesat dari mana? Kalau ini pernah saya bantah, saya nggak sebut namanya, saudara. Saya bantah, jangan bilang Bu Alwi ini karena nih geng-geng begal nasab, saudara. Mereka menyebarkan fitnah. Mereka bilang apa? Bu Alwi ini punya doktrin sesat. Dia itu mendoktrin anak-anaknya, keluarganya di kalangan Bu Alwi itu kalau nenggak minuman keras nggak apa-apa karena dia turunan Nabi. Kalau zina nggak apa-apa, kalau judi nggak apa-apa. Dari mana? Saya ini Mbak Alwe, guru-guru saya banyak dari kalangan Mbak Alwe dan banyak dari kalangan kiai, saudara. Keluarga besar saya Mbak Alwe, dari datuk saya, kakek saya, bapak saya, paman-paman saya, guru-guru saya, nggak ada yang mengajarkan kami, hei, ente keluarga Nabi boleh maksiat sesuka hati. Nggak ada, saudara. Kalau ada seorang yang ngaku Habib terus perilakunya tidak beres, itu kan urusan pribadi dia. Jangan langsung dibilang itu doktrin Habaib. Nggak bisa begitu dong, saudara. Apa kalau ada 1, 2, 3 orang Jawa, saudara, mencuri, terus kita katakan doktrin masyarakat Jawa mencuri itu boleh? Nggak begitu dong. Masyarakat Jawa itu punya toto kromo tinggi, nggak ada itu ajaran-ajaran yang merusak, saudara. Betul? Apa boleh kalau ada satu orang Betawi, saudara, atau satu orang Sunda, dia berjudi, saudara, kemudian kita katakan doktrin masyarakat Betawi harus berjudi? Ada begitu? Nggak ada. Itu si pribadi yang bejat, yang rusak. Nggak ada urusan sama suku, nggak ada urusan sama keluarga, nggak ada urusan itu, saudara, dengan budaya seseorang. Nah, ini yang perlu diluruskan.
kita nggak mengatakan semua habaib itu bagus, enggak. Oknum-oknum habaib juga banyak yang rusak, yang judi, yang nenggak minuman keras, saudara, ada. Siapa bilang enggak, saudara? Yang ngaku turunan Nabi, yang berzina, yang mencuri, ada. Siapa yang bilang mereka tuh kayak malaikat, nggak dosa sama sekali? Nggak ada, saudara. Tapi jangan perbuatan pribadi-pribadi tersebut langsung dirangkumkan, saudara, disebarluaskan di tengah masyarakat. Inilah doktrin habaib. Sampai mereka datang ke MUI, mereka kumpulkan berita-berita tentang oknum-oknum habaib yang rusak, disatukan, dibawa ke MUI. Dia minta supaya MUI ini menyatakan habaib ini, Ba'alwi ini sesat. Dia minta supaya Rabithah Alawiyah itu dibubarkan. Ada apa, saudara? Ini kalau bukan gerakan politik yang praktis, strategis, saudara, ini nggak mungkin terjadi. Makanya mudah-mudahan rezim ini segera lengser, saudara. Jadi di pemerintahan baru yang akan datang ini harus kita benahi dan harus kita usulkan kepada pemerintah baru yang akan datang agar begal-begal nasab, buzzer-buzzer yang kerjaannya hanya ngadu domba umat, bikin gaduh, semua ditindak secara hukum. Setuju? Takbir. Sallu ala nabi. Lawan kok kiai meres datang ke kiai, aneh mau ngadain maulid, ente mau bantu berapa? Dikasih oleh kiai 300.000 di amplopin, pas dibuka 300.000 dilempar ke muka kiai. Salah satunya kiai nyeker asli Brebes yang langsung ngomong ke saya di panggung saat itu. Kemudian ketika saya di Majalengka ngisi, kiai yang ngundang saya cerita sehari sebelumnya didatangi seorang habib yang katanya bawa kiswah. Oh, ini kiai katanya silakan dicium. Nah, ente kan sekarang sudah menciumnya, ente kalau ingin berkah ini tetap lengket menempel kepada ente harus mengeluarkan uang sebanyak 33 juta. Ini bukan katanya, saya boleh, bisa ya ketemu langsung dengan kiainya, langsung nanti saya ajak. Kemudian ada lagi yang di Brebes, ketika 300.000 dilemparin, lalu Bib harus berapa katanya. Ente kalau bukan karena datuk aneh, ente nggak bakalan jadi kiai katanya. Berapa dong Bib? Uang yang merahan ratusan ribu, sejumlah Asmaul Husna 99, jadi mintanya 9.900.000. Ini nyata di Brebes tuh, yang 99 itu di Brebes kejadiannya. Ada ini kenyataan juga di Majalengka. Pas namu waktunya sholat, kemudian adzan, Habib ayo ke masjid kita sholat, ente aja yang sholat, Habib mengerti sholat ya asup ke surga, gitu ngomongnya. Ini kejadian waktu saya ke Majalengka ya. Laporan dari kiai setempat, laisa minna, kata Rasulullah, bukan kelompokku, man lam yujilla kabirana, yang tidak bisa hormat kepada orang yang lebih tua di antara kita. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Lantas kemudian ada orang yang menggunakan potongan ayat ini dengan tujuan untuk memvalidasi, membenarkan tindakan buruknya yang bertentangan dengan syariatul Islam. Walaupun ngaku turunan Nabi harus pakai syariat. Kenapa? Orang zaman sekarang ngaku turunan Nabi 14 abad lamanya, jarak dengan baginda Nabi, bahkan sudah hampir 15 abad, masuk ke abad ke-15. Tapi kalau kelakuannya ternyata nggak ngikutin Nabi, bahkan cenderung merusak syariat, maka jangan ngaku turunan Nabi. Memalukan, betul tidak? Apalagi saya lihat video ada Habib mabok. Ini yang beneran ada ya, saya masih simpan. Mabok, kemudian teler di depan rumah orang, lalu kemudian oleh jamaah setempat, pengurus lingkungan yang sedang ronda, ditegur, wah mau Habib kok mabok, wah mau Habib mabok masuk surga. Kacau ya, ente mabok gak boleh, aneh mabok gak apa-apa katanya, mabok gitu ya. Apakah benar orang yang mengaku turunan Nabi? Kalau benar, apalagi belum jelas, apalagi nggak benar, apalagi embuh turunannya siapa, gitu kan?
Ini mah andai beneran turunan Nabi. Contoh di sini ada dzurriyyah Mbah Sunan Gunung Jati, ya, bukan saya. Di sini ada barangkali di sini, itu kan. Ada dzurriyyahnya Mbah Sunan Ampel barangkali. Ada dzurriyyahnya Mbah Sunan Giri. Nah, atau Maulana Maghribi Syarif Sayyid. Nah, kalaupun benar turunan Nabi, tapi kalau menyelisihi syariat itu nggak benar, salah, dan tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti, tidak boleh. Mana dasarnya? Karena sekelas istri Nabi saja itu diancam oleh Gusti Allah. Kan sekarang banyak tuh orang ngaku turunan Nabi tapi melegalkan kezoliman. Kok kiai meres, datang ke kiai, aneh mau ngadain maulid nih, ente mau bantu berapa? Dikasih. Alim, apalagi alama. Saya bukan kiai, apalagi ulama. Kenapa sampean bisa berdiri di sini, kiai? Mohon maaf. Kalau ilmu itu bisa dicari, saudaraku, tapi barokah itu yang angel untuk dicari. Al ilmu bita'allum wal barokah bil hikmah. Kalau kita ingin alim, tropentrah ngaji dong. Keng mon ilmu le mon trobarokah hikmah dak kakuruna. Sejelas ku lebih sampean sedaja, sejelas ada sambungan dengan Habib Hussein, ada sambungan dengan Habib Muhammad Shadiq, ada sambungan dengan Habib Abdul Qadir Al-Hamid, dan juga ada sambungan dengan Kiai Hasan Sepoginggung, Kiai As'ad, Masyayikh Sidogiri, Bengkalan, sampai Kalbadan, semua itu adalah guru kita. Betul? Kita mulai saat ini jangan sampai mau dipisah-pisahkan oleh provokator. Secara hakikatnya kita semua adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, al muslimu ahul muslim. Tidak dikatakan orang yang beriman oleh Rasulullah bagi orang yang tidak merasa sakit kalau saudaranya disakiti. Ngiding. Habib tuh adabnya begitu. Kenapa Habib sifatnya kok begitu? Tingkah lakunya kok begitu? Sampai mulutnya terlalu lancang membicarakan tentang akhlak para habaib. Padahal si kiai ini, si ulama ini, itu sebelumnya Allah berikan karunia sering bermimpi bertemu Nabi Muhammad dalam mimpinya. Tapi begitu mulutnya lancang membicarakan akhlak keluarga Nabi, maka sejak saat itunya kada pernah lagi melihat Nabi Muhammad dalam mimpinya. Lalu tiba-tiba beberapa waktu kemudian inya melihat lagi Nabi Muhammad, tetapi Nabi berpaling darinya. Nabi kada mau lagi melihat kayaknya. Lalu inya bertanya, ada apa ya Rasulullah? Kok pian jadi kada heran-heran lagi, tidak peduli lagi dengan ulun? Lalu dijawab oleh Nabi Muhammad, adzaita waladi, ujar Nabi, engkau telah menyakiti anakku. Mulut ikam terlalu lancang membicarakan kehormatan keluarga. Ulah kabawa irama penggugatan para habaib urang memaningan cokot adab diwasiatan ku para masaih bila mana aya jelema ieu teh ngaku kaulah habib geus tarima bae ku urang. Kunaon bisi bener nyana habib tuh urang kan ngeunaheun luar biasa. Keur andai kata salah nyana ngabohong urusan nyana tah mah. Jadi guys, andai kata salah nyana lain habib urusan pribadi nyana, urang mah tetep takzim ka para habaib. Bisi kieu hanas ku urang dihinakeun kumaha lamun habib beneran ngajebrus ka neraka biasa. Masya Allah, andai kata ku urang siapa lain habib, siapa putus eta teh nasabna, andai kata kumaha lamun bener habib teu putus nasabna, pan ngerebek tak kiai. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi sebuah video yang mana yang pertama ada petinggi atau ya yang carinya mah ustadz ya, kalau di Nahdlatul Ulama ustadz dari Muhammadiyah ya, yang menyatakan bahwa ya beliau ya seperti biasa gitu, maksudnya ke Habib itu ya biasa gitu, maksudnya ya menghormati sesama muslim seperti itu ya intinya ya. Jadi nggak mengagul-agulkan banget gitu ya kalau dari Muhammadiyah seperti itu. Cuman kan dari kita kan sebagai paham apa namanya
Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama ya, bahwa kita tuh harus mencintai ya, harus menghormati keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi semua punya dalilnya masing-masing, punya ini masing-masing ya teman-teman. Jadi ya terserah mau milih yang mana ya. Ya intinya ya selagi itu baik, selagi itu Habibnya benar, ya itu kita harus kita hormati ya teman-teman. Apalagi yang berilmu ya, jangan sampai nggak dihormatin. Dan tadi juga ada Habib Rizik mengingatkan kepada jamaahnya yang mana jangan terpancing oleh isu adu domba ini ya. Bahkan yang lebih ekstrimnya lagi, ketika nanti sudah ganti pemerintahan ya bakal dilaporkan ya kalau misalnya memecah belah umat seperti itu. Oke, semoga bapak-bapak ibu-ibu sehat selalu, semoga kita panjang umur, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.